membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala rajo, sepi rindu ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, hati mekar seindah purnama. Siapa menyapa bagai pelita, ada yang menghilang tika gelita. Tatap tidak ditatap, kau takkan tidak dayang, terdetik temukan sang cinta. Mulai bercerita, semestanya takkan berdaya. Kekasih tak berbahasa, getir pikir derita mengharap suara. Tangis bagai gerimis hati fantasi pericu cari hakikat Temukan azimat kasihku tak gerhana, Yang tak berirama, ku serta gemena, tak terganggu rasa. dari sana telah turun berbicara sang kesuma bidadari surgawi. Sesungguhnya berkasihlah di antara manusia, melindas segala kata-kata, bahagia itu janjinya. Mengapa kita sengketa, kertaslah jalan terbuka. Telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya kuntung kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala rajo, sepi rindu ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, hati mekar seindah purnama. Suaranya Branis, yuk tangis sebagai gerimis, Hati pericu, ku cari hakikat, bukan azimat. kasih gunda gerhana, Diam tak berirama, ku serta gemetar, tak tertanggung rasa. Tangis bagai gerimis tangis penuh kasih, demi kata janji, satu dan abadi. Thank you Indonesia, thank you Indonesia, thank you. Special thanks untuk Gemulai Dancer, thank you Gemulai Dancer. Gue lihat-lihat, gue ada satu gerakan yang kalau gue ngelakuin itu sampai maco banget. Apa? Geleber. Ya gimana nggak kendor yuk, anaknya 5 yuk. Please, well, Ivan Gunawan. Shake. Hebat.
sungguh mati, aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Hey! Mana suaranya? Bisa saya minta suasana ballroom lebih terang supaya bisa lihat wajah-wajah yang Oh, datang konser siang kali ya. hari ini. Oh, konser. Apa kabar? And please, Yang di festival Lo nggak sehat? salah. Sehat ya. Hey. Satu lagu buat kalian semua. Say yeah, yeah, say yo, Yo, say yeah, 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 yeah. say yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Sikat Wendy. Hey, 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 hey. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Sabar, sabar, sabar. Jangan marah, jangan marah. Lo senang, lo bahagia. Makasih. Beste Alemo, beste Alemo, beste Alemo, beste. Wendy Canggung. Gua terima aja kalau lo marah-marah. Padahal kesalahan gua juga gak parah. Awalnya gua senyum tapi lama-lama gerah. Gua kesel, gua lawan kayaknya hal yang berubah. Hidup itu selalu penuh dengan masalah. Makanya penting banget yang namanya sekolah. Jangan dia berulang, gak mau dibilang salah. Lo gak salah, lo gak salah, gue yang salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Lo gak salah. Lo nggak salah. Gue yang salah. Makasih, 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 makasih. Tenang. Semuanya pokoknya kita bikin siang hari itu semua nggak boleh ada yang murung. Semua harus terhibur. Kalau masalah haus itu DL ya. Berita lo. Dan apa? Gak ada yang ulang tahun kagak mau datang studio. Takut. Iya. Siapa ulang tahun? Mapiral. Oh, panjang juga umurnya ya. Mapira panjang umurnya ya. Mbak Pira, oh nggak bisa. Happy birthday. Kita nggak akan pernah ngucapin ulang tahun, Jess. Kalau lu yang sebelum nggak dia datang ke datang. sini. Sorry. Hey Jess, lu pikir lu cantik, ha? Sorry ya. Hey Jess, terus menurut lo kita yang ke ruangan lo yang kesini ya. replika Anabel.
Cakapan. Mundur. Kalau berani ke sini. Asal lo tahu ya, lo tuh cantik karena aji-ajian dukun. Sikat. Jessica, lu kalau berani, ya udah biar gue datang ntar ke tempat lu. Kamu kalau berani jangan enggak. Sorry, gue hari ini ada pengumuman besar. Kenapa? Gue sama Ayu udah ada ikatan, kita sama-sama pakai gelang yang sama. Tolong, biar netizen lihat. Oh, jadi- Ini tanda keseriusan gue sama Ayu Ting Ting. Tadinya rencananya bukan di tangan, di leher. Apaan lagi? Ini ada berliannya gue enggak. Ya nanti yuk. Sabar yuk. proses. Kemarin udah ada berliannya tapi gue taruh di dagu. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang hari ini, judul kita hari ini. Judulnya ini memang sedikit berbeda. Ya, karena Maksud aku El? mau bacakan sekarang. Panjang nih Karena judulnya. belum ada. Ini kayaknya Bukan belum ada. Ini kayaknya Habis? dia belum tahu judulnya. Memang dia yang Kalau paling belum- tampan kalau di belum antara ditulis. pria Bukan. yang lain. Aku pun tak merasa heran. Kalau dia jadi. Itu lagu gue tadi. Itu ditulis. Memang dia cantik dong, masa tampan? Oke. Oke. Aduh, Jadi kuping gua sakit memang dah. jadi nggak Ipat dibacain tuh judulnya. Nanti aja segmen 2 kata Ipat. Oke. Lu tanya sama Ipat, kata Ipat nanti. Kalau Bano dia udah mulai stres karena Iya, Maret iya, iya. lahiran. Dia udah mulai panik nyari rumah salin. Temanya judulnya apa? Enggak, judul nanti kita bacakan di segmen 2. Oke. Kita biar Ini netizen jadi nggak penasaran, ngerti nggak? Apa sih judulnya kayak seru banget ya mereka gitu. Tapi gini, aku sedikit berbeda karena di Tunggu. episode kali Bapak lo ini manggil tuh bapak lo. Apaan sih? Apaan? Dadan. Hah? Bukan. Iya tahu ini mau Iya, diinfai. ngerti. Iya. Aku Kenapa? mau Kenapa panggil. lagi? Minjem uang lagi? Gue bingung sama dia, anak sakit gue. Dia mesra-mesraan sama bininya. Gue bingung. Ya lu mana Tandanya dia kali? benar, Say. Iya, benar. Dia mungkin minjem kalau karena lu mesin ATM. Oke, Iya, mungkin sabar. kalau kemarin ini kan beberapa waktu lalu kita sempat diramaikan oleh pemberitaan tentang Vanessa Angel. Iya. Kita belum pernah mendatangkan bagaimana dari sisi keluarga. Dan siang hari ini secara live kita akan dengarkan bagaimana cerita tentang Vanessa Angel di mata sang ayah. Kita panggil langsung ini dia, Dodi Sudrajat. Hai Dad. Thank you. Buatin Dedi ya. Kita oke dong. Hai Pak. Silakan duduk. Yang pasti aku ngucapin terima kasih sudah hadir siang hari ini, Dad. Gitu ya. Memang ini kita tahu banget bagaimana musibah yang terjadi untuk Dedi bersama keluarga. Pastinya saya yakin betul tidak ada yang mau jika ada di posisi seperti ini. Mungkin banyak sekali ketika lagi ada masalah, orang paling sering banget untuk ikutan dalam sebuah masalah orang lain. Kadang Dan malah memperuncing ya Oma Iya, ya. kadang meruncing, tapi kadang-kadang orang yang berkomentar itu suka lupa juga kalau sebenarnya dirinya punya masalah. Ya. Ya, tapi untuk hal ini sangat amat sensitif menurut saya. Karena ini lebih ke pribadi dan jadi ada simpang siur pemberitaan dan yang lainnya mengenai Vanessa yang tidak diurus keluarga, tidak mendapat dukungan dari keluarga. Tapi hari ini aku pengen tanya secara live, Dad. Ini kita nggak tapping, jadi aku pengen tanya Vanessa Tapi Oma sebelum Oma nanya, aku mau tanya dulu sama Dedi. Ya. Dulu Dedi sempat dikenalin Vanessa sama Ruben Sama nggak? Ruben? Dulu kan sempat dekat sama Ruben. Tahu kan, ya kan jalannya bareng Cela, juga. jangan aku. Lo Dedi, nama lo Dedi. Ini. Lu diam Tanya dulu, Dedi. Bor. Biar gue nanya. Bor, santai Dedi aja dulu dulu, sempat Bor. dikenalin Saat Vanessa ke Ruben nggak? Kenalin. Sempat? Sempat kenalin. Dulu sempat waktu jalan. kenalin namanya Ruben apa Oma? Deh, Ruben ya Oma.
Gua tuh sama Vanessa nggak jadi karena gua goyang. Dedinya lebih cakep nih. Ngerti nggak? Iya. Jadi sempat ya Dad, sempat dikenalin ya. Sempat dikenalin sama best. ya. Ruben ini adalah salah satu saksi hidup ya, maksudnya Ya. betapa saya sayang sama Vanessa, betapa saya mensupport Vanessa. Ya. Itu Ruben tahu. Ya mohon maaf, jadi bisa geser Agak sedikit, geser jangan terlalu dikit, dekat iya. sama Ruben. Iya, Iya. jadi. Oke. Oke, udah Gila, bagus? ya. Ini dipelintir jadi gua dasar netizen lu Iya, ya. iya, Lu iya, langsung iya. melintir loh. gila Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, Dad, ini kita ngomong. Mungkin berita yang rame ini Vanessa tidak dapat dukungan dari keluarga. Kalau kata Dedi tadi bilang Ruben tahu saksinya. Kalau versi saya selama waktu Vanessa, saya pernah menjalin hubungan dengan Vanessa. Tapi Dedi ini salah satu orang yang nggak pernah marah, nggak pernah apa. Vanessa syuting dia temenin terus. Kalau capek ya Dedi tunggu di mobil, yang bertahan gitu nunggu anak di lokasi syuting, Nemenin, nemenin ngedampingin anak ya. perempuannya gitu. Tapi ini pemberitaan yang ramai ini Dedi tidak memberikan support untuk Vanessa. Ini gimana, Dad? Iya, kalau support dalam bentuk artinya kasus dia yang sekarang ini Iya. beda dengan support yang dulu ya. Iya. Kalau dulu kan saya support banget ya, mulai dari dia sekolah model, sekolah acting, presenter, sampai dia masuk ke dunia entertain, sampai dia syuting segala macam. Nah, setelah dia pergi dari rumah 10 tahun dari saya nggak ketemu, maksudnya udah nggak sama saya lagi, terus tiba-tiba ada masalah kasus ini, ya saya kaget pada saat itu, kaget, shock, terus saya sebagai orang tua harus apa, saya juga bingung pada saat itu. Jadi pada saat kasusnya di Surabaya itu dapat kabar dari Jen, saya langsung minta Mbak Jen. Langsung Mbak Jen, saya minta bantuan Mbak Jen untuk coba tolong dibantu Vanessa. Karena bingung ya, Dek? Iya, karena bingung Mbak Ayu. Saya shock, terus saya harus bilang ke Mbak Jen, ada nggak pengacara? Karena pada saat itu Vanessa belum ada kuasa hukumnya. Ya. Jadi saya minta sama Mbak Jen untuk mendampingi, terus untuk siapkan kuasa hukum. Nah, masalah waktu itu saya ke Surabaya, saya tanya sama Mbak Jen, saya harus ke Surabaya nggak? Kata Mbak Jen, di sana banyak infotainment. Dedi tunggu aja dulu. Nanti setelah saya sampai di Surabaya, nanti saya kabarin apakah Dedi harus datang apa tidak. Ya udah, saya tunggu tuh, tunggu kabar dari Mbak Jen. Nah, jadi itulah salah satu bentuk support saya. Saya mau datang itu saya support dia, saya ingin peluk dia, saya ingin kasih support semangat sama Vanessa. Sampai akhirnya Mbak Jen itu bilang ke saya, Dad, Vanessa sudah bisa pulang hari Senin. Nah, pada saat itu saya udah siap-siap mau cari tiket kan, mau ke Surabaya. Kata Mbak Jen nggak usah. Mau menjemput. Kata Mbak Jen nggak usah. Nanti hari Senin sudah bisa langsung pulang. Kan itu kasusnya hari Minggu, Mbak Jen hari Minggu, kasusnya hari Sabtu. Mbak Jen hari Minggunya ke Surabaya, hari Seninnya dia pulang. Saya pikir kalau misalnya masih ditahan, saya ke sana sama mamahnya gitu. Nah, tapi ternyata hari Seninnya pulang, ya udah kata Mbak Jen juga, udah dia tunggu aja nanti di Halim. Nanti pulang sore di Halim. Ya udah, saya tunggu tuh hari Seninnya. Senin saya mau ke udah siap-siap sama mamahnya mau jemput dia ke Halim. Artinya saya mau memberikan support lagi ke dia untuk ingin bertemu sama dia, tapi akhirnya Vanessa tidak mau ketemu saya. Bilangnya ke Mbak Jen. Mbak Jen bilang ke saya, Dad, sementara ini Vanessa shock, terus dia tidak mau ketemu dulu dengan media dan nggak mau ketemu Dedi. Ya saya sedikit kecewa ya gitu, karena saya pengen ketemu dia, saya pengen peluk dia, saya pengen kasih semangat, kasih support Mbak Ayu. Tapi ternyata dia nggak mau. Ya udah, saya tahu posisi dia. Mungkin dia lagi shock, dia harus nggak tahu harus mau ngomong apa sama saya, sama dedinya. Ya. Tapi kalau bagi saya kan sebenarnya terbuka aja, sepahit apapun itu harusnya ngomong ke Terima saya namanya kan. anak ya, Den. Iya, sama orang tua saya kan udah pasti saya terima, udah kejadian seperti ini mau diapakan kan. Nah, itu pulang, akhirnya balik sama Mbak Jen, akhirnya di tengah jalan itu katanya dijemput sama cowoknya. Naik motor, habis itu udah nggak tahu kemana. Nah, besoknya tuh Mbak Jen bilang ke saya, jadi saya pikir itu ikut ke Mbak Jen. Saya pikir kalau misalnya ke rumah Mbak Jen itu, saya mau langsung ke rumah Mbak Jen, pengen ketemu dia. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk support saya, selalu pengen ketemu dia, selalu pengen bertemu dia dengan Vanessa, tapi kan susah. Ya, tapi media kan melihat belum ketemu, kenapa? Karena tapi dari keluarga besar kita support kok.
Ya pas kejadian itu juga kakak saya juga lagi umroh, terus dia doakan Vanessa. Jadi bentuk supportnya itu selain saya ingin ketemu Vanessa juga keluarga support doa juga gitu Mbak Ayu. Oke, Dad, ini justru tadi saya sempat dengar 10 tahun tidak tinggal sama Dedi. Iya. Tapi 10 tahun tidak tinggal komunikasi tetap ada. Iya, setelah pergi pada saat itu ya komunikasi udah kurang baik ya. Jadi Apa saya yang menyebabkan Vanessa akhirnya tidak mau tinggal sama Dedi? ya pada saat itu kan di umur 16 dia biasalah labil-labil. pacaran ya, lagi senang dengan seseorang yang bukan dari dunia entertain. Saya larang, saya nggak suka, maksudnya saya larang dari saya nasihati baik-baik sampai keras sampai dia kabur, pergi dari rumah. Itu. Jadi memang kondisinya tidak seharmonis dulu waktu masih di rumah ya? Oh betul. Waktu masih di rumah, waktu dia pertama kali masuk ke dunia entertain. Ya. Jadi kan saya pegang dia cuma hanya 3 tahun tuh. Dari dia umur 13 mulai masuk, umur 16 dia sudah pergi dari rumah. Jadi 3 tahun itu saya... Tapi apakah tidak berhubungan dengan Dedi, apa masih berhubungan dengan mamanya? Tetap ngabarin, mungkin tetap ketemu sesekali. saya kan single parent. Oh, memang bercerai? Ya, jadi mamahnya meninggal Oh, pada saat meninggal. melahirkan adiknya. Oh, sorry Om. Iya, jadi saya 10 tahun, itu pun bentuk support saya ke Vanessa. 10 tahun saya tidak menikah, saya ingin fokus ke Vanessa dan adiknya. Iya. Gitu. Saya single parent, saya kerja juga, saya usaha juga, saya support Vanessa juga di dunia entertain. Yang pada intinya adalah Vanessa bisa besar itu ya karena dukungan dari orang tua, nggak akan mungkin dia bisa besar sendiri. Jadi mungkin kalau aku bilang Vanessa masih butuh waktu. Kalau kangen aku yakin banget, siapa tahu Pasti Vanessa kangen ya. nonton atau siapapun yang bisa nonton dan menyampaikan ke Vanessa, aku yakin Vanessa pasti rindu. Dia butuh waktu untuk hal yang seperti ini karena lingkungan nggak semua orang bisa memberikan support. Tapi support dan cibiran itu hampir sama berimbang. Jadi Vanessa itu di kondisi-kondisi anak yang usianya labil, ya, bisikin ke kanan dia belok Iya, kanan, iya. bisikin ke kiri Betul, dia kiri, betul, jadi betul. gitu ya. Iya. Oke, aku akan ajak Dedi dan juga Manis yang ada di rumah untuk melihat tayangan berikut ini. Ini dia. Siapa yang membuat kamu gak cocok sama Dedi kamu? Dalam hal apapun ya kak, dalam hal apapun sih, kerja. Terus? Iya tapi aku nggak pernah dapetin hak aku. Hak apa? Iya aku nggak boleh main sama teman-teman aku nggak boleh utarain pendapat aku, nggak tahu honor aku berapa. Jadi benar-benar aku cuma tahu kalau ke syuting pulang. Dari umur berapa itu? Itu dari umur 13 tahun. Dari usia 13 tahun. 13 tahun. Tadi Vanessa ngomong Dedi suruh dia kerja. Mungkin tanggapan dari Dedi sendiri? Iya, sebenarnya saya kemarin sudah preskon lengkap menanggapi pernyataannya Vanessa. Iya. Ya ini sangat-sangat menyudutkan saya juga. Tadinya saya tuh anti sekali untuk saya ketemu dengan media untuk Muncul preskon di ya. entertainment ya, Dek. Itu pun pas Vanessa pergi aja umur 16 tahun itu saya nggak mau di blow up gitu. Padahal pada saat itu Mas Eko sudah menyediakan saya medianya untuk Dedi. Oke, dijelaskan dulu. Mas Eko Patrio. Ya. Jadi Vanessa itu dulu sempat di bawah naungan Eko sama satu Mando. manajemen Eko sama Mando. gue Ya, gitu. betul. Jadi Mas Eko sempat memediasi. Iya, itu ya. memediasi pada saat dia pergi, Dedi mau gak Mas Eko siapkan kuasa hukum, terus kita preskon karena Vanessa pada saat itu masih di bawah umur. Karena saya ingin menutup aib ya, artinya ini kan pergi karena setahun sebelumnya kan ada kasus yang sama tuh, ada kasus yang sama anak seumur Vanessa juga, artis juga, terus pergi, nah itu kan rame tuh di media. Nah pada saat itu saya tidak mau seperti itu, jadi digoreng, Takutnya jadi dia malu. saya juga jadi rame lah ya. Nah akhirnya saya bilang sama Mas Eko, Mas terima kasih banget Mas Eko sudah mau bantu saya, tapi ini akan jadi rame nantinya. Ya udahlah biarin aja, saya nggak mau gitu. Jadi pada saat itu Mas Eko bilang ya sudah kalau itu memang keputusannya Dedi ya sudah. Jadi tidak jadi perskon, tidak jadi siapin kuasa hukum. Udah saya dengan cara saya sendiri aja untuk menarik dia dengan telepon, dengan coba untuk menarik dia ke rumah, mendekati lagi. Nah hubungannya dengan pertanyaan statement Vanessa tadi itu sebenarnya dia bilang tidak cocok dengan saya. Tidak cocoknya mungkin gini, Vanessa itu dua karakter yang berbeda dengan saya.
saya orangnya disiplin, rapi, bersih, teratur. Nah, Vanessa tuh sebaliknya. Nah, anak-anak umur segitu memang seperti itu. Tapi saya sebagai orang tua kan harus mengarahkan kan, mengarahkan disiplin, teratur, rapi. Tapi arahan gitu. orang tua dianggap Iya, gitu. Mungkin itu dia maksud saya baik, tapi dia menerimanya dengan itu. Jadi bumi langit lah apa karakter saya dengan dia. Gitu. Jadi hal-hal apapun saya selalu nasihati dia gitu. Saya arahkan dia, tapi mungkin dia nggak suka gitu. Karena dia kan sudah nggak ada mamahnya, kan saya single parent. Nah, jadi pada saat mamanya tidak ada, meninggal, terus saya arahkan dia untuk ke sekolah model, acting dan presenter untuk mengisi kekosongan nih, Vanessa. Nggak terbayang dia akhirnya masuk ke dunia entertain karena saya pikir untuk mengisi kekosongan untuk kepribadian dia. Sedih, Betul, ibunya, betul, gitu. betul. Tapi aku juga sempat baca di satu artikel bahwa Vanessa dia cerita kalau Vanessa sampai saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Iya, Itu ayah gimana? Iya. Dedi gimana nanggapinnya? Mas Ivan, saya jelasin satu-satu dulu yang tadi yang di itu Iya. ya. Oke. Jadi nggak Sabar ya, Pat. Iya. Dedi lagi jelasin. Jadi Sabar ya, pas dia bilang kerja. Iya. Pada saat umur 13 tahun dia sudah masuk di dunia entertain. Iya. Orang Dan sudah pada saat mengenal. itu laris. Iya, udah mulai mendengar lah masuklah namanya. dunia entertain ya. Nah, pada saat itu kan saya manajernya, saya manajernya. Jadi saya kan sudah menandatangani kontrak, Mas Ivan. Kalau saya sudah menandatangani kontrak, entah itu FTV, entah itu stripping, itu Kalau kan nggak memang kerja, sudah, nggak mungkin, sudah ada aturannya. Jadwal syuting sudah masuk. Jadi kalau misalnya ada jadwal syuting masuk kan saya harus ngomong sama dia. Ini harus profesional kan? Ini loh. Jadi pengertian untuk kerja itu saya bukan ayo kerja, enggak. Saya bilang ini ada jadwal syuting. ya memang udah harusnya Sudah kan syuting. udah ada tanda tangan kan. Saya kan tanda tangan gitu loh. Saya sudah tanda tangan. Akhirnya ya saya membicarakan seperti kalau misalnya sudah FTV udah selesai. Datang lagi kan FTV baru, ini loh ada ini. Nah, kenapa dia selalu kerja ngomong seperti itu pada saat itu mungkin dia memang lagi kenal sama cowok yang ini gitu. Dia pingin main. Sebenarnya pada saat dia pacaran sama Dwi Pemain Andika. sinetron juga? Iya, sinetron. Dia main presenter sama Dwi Andika, terus sinetron. Pada saat itu udah mulai orang mengenal Vanessa dari situ. Iya. Jadi pengertian kerja tidak seperti itu sebenarnya. Dan pada waktu itu kalau tadi Vanessa bilang Betul, nggak tahu salah pengertian. harganya, nggak tahu Betul. honornya kan memang usianya masih di bawah umur. Betul, itu kan saya Masih pegang. dalam Nah, waktu. nyambung lagi terus dia bilang tidak tahu honornya. Honornya semua saya yang pegang. Memang uangnya dia saya yang pegang semuanya. Ya benar kata Mas Ivan kan, apapun kebutuhan dia itu saya Tercukupi cukupi. ya. Mulai dari artinya saya investasikan lagi uang dia tuh saya investasikan lagi untuk sekolah musik. Pada saat bersamaan itu dia syuting, dia presenter, saya sekolahin musik. Karena Dedi lihat ada bakat juga di musik. Karena saya pikir gini, saya lihat dia syuting itu kan sampai pagi. Saya juga nungguin sampai pagi. Saya pikir saya capek apalagi dia. Saya berpikir untuk mengarahkan dia untuk bisa nyanyi dan main gitar. Nah, uangnya itu saya investasikan lagi untuk kepentingan dia, untuk sekolah musik, sekolah vokal. Kan Vanessa bisa main gitar kan, bisa nyanyi. Itu karena saya masukin sekolah vokal dan gitar. Jadi yang sebenarnya dianggap bilang bekerja itu adalah karena Vanessa harus menyelesaikan kerjaannya. Kontrak-kontrak yang sudah disepakati. Ya kayak kita aja, Oma. Jangan bawa kita, ini yang lain. Ya jangan bawa-bawa. Ini Vanessa, lebih beda-beda. Lu kadang-kadang suka bawa kita. Perumpamaan semua orang kita. Ya jadi. Biasa kalau bos akhir-akhir bulan mulai senewan, say. Mau gajian, say. Aduh, alam. bilang apa? Jangan bawa-bawa kita. Ya, gak usah ikut-ikut ya. Diam. Gue sakit hati kemarin gue mau cium lu gak mau. Kalau lu itu cocoknya. Ternyata lu begitu, Bor. Bukan, kalau dia cocoknya bukan dicium. Lu masih berantem nggak? Jadi gue dibogong. Soalnya dulu nggak dapet saya. Oke. Ayo, lu mau duduk mana? Lu mau duduk mana gue tanya? Gak ada masalah. Sorry ya, Dek. Ini Wendy. kadang-kadang. Apa? Bapaknya sedih tahu anaknya bikin. Sabar ya. Oke, Dek. Kalau kita ngomong lagi tentang hal itu,
Dedi sebagai seorang ayah, Apalagi? Dedi ngerasa gagal nggak Iya, dengan adanya kejadian ini karena Vanessa Angel terlibat prostitusi online Iya. itu kalimat yang Serem, Horor Oma. ya? serem ya. Rambi. iya. Ya Merasa di gagal depan nggak, media ini saya juga mengucapkan mohon maaf atas pemberitaan-pemberitaan yang tidak enak selama ini tentang Vanessa, apalagi beritanya prostitusi online. Ya saya berjiwa besar, saya sebagai orang tua mohon maaf kalau saya gagal mendidik Vanessa. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik dan saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, tapi kalau memang akhirnya jadi seperti ini, kan ada rentetan ceritanya yang tadi saya bilang gitu. Kenapa jadi seperti ini? Dan ini gitu. pasti Dedi juga saring-saring nggak semua cerita. Iya, Ya, iya. karena ya memang publik ya. jadi Iyalah. biar bagaimanapun Harus pilih-pilih ya. Vanessa adalah anak. Iya. Mau kemanapun perginya tetap adalah anak. Betul. Gitu ya, Det, Betul, ya. betul, Jadi, betul. Dedi ini hanya memberikan jawaban atas ucapan atau Iya. ungkapan Vanessa selama ini. Gitu Iya. ya. Oke, Det, tapi dengan pemberitaan ini, kalau aku bilang Dedi itu aku nonton di salah satu infotainment, Dedi ini kooperatif. Jika anak saya bersalah, ya memang harus kalau dihukum sesuai dengan hukumannya. Iya. Jadi itu menurut gue itu jawaban yang susah loh. Gak untuk semua orang tua bisa bisa mengeluarkan menjawab kata-kata seperti itu ya. Dad kok bisa berjiwa besar gitu, Dad? Ya artinya saya melihat kalau memang anak saya bersalah dan bukti-buktinya itu kuat dan kepolisian sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, ya silakan diproses secara hukum gitu sesuai dengan perbuatannya. Kalau saya nggak mau membela anak saya, membela Vanessa kalau memang dia salah. Saya pernah memberikan satu prinsip lah ke Vanessa waktu kecil ya, selama saya pegang. Kalau kamu salah, akuin kesalahan kamu. Tapi kalau kamu benar, pertahankan kebenaran itu. Saya selalu begitu. Jadi saya harus komitmen gitu. Setelah dia ini punya kasus, saya harus komitmen dengan pembicaraan saya, apa yang saya sudah ajarkan ke dia. Berarti kalau dia salah, ya akuin kesalahan. Dan kamu harus hadepin gitu. Dan harus diproses secara hukum. Ya saya berjiwa besar aja, nggak apa-apa. Artinya memang ini sudah jalannya Vanessa, ya sudah jalannya Vanessa. Saya harus komit terhadap apa yang sudah saya ajarkan dulu ke Vanessa. Oke. Ya. Dad, ini merasa nggak sih, Dad, kalau misalnya memang sekarang ini banyak opini tentang kesalahan-kesalahan Vanessa ini karena dari orang tua. Iya. Iya. Ya makanya kemarin kan tadi saya juga udah bilang, makanya saya anti untuk ketemu media, preskon dan segala macam beberapa tahun yang lalu sebelum dia waktu dia pergi dari rumah. Nah sejak kejadian Vanessa itu tampil di salah satu stasiun TV itu, nah itu membuat saya akhirnya harus angkat bicara Mbak Ayu gitu. Ini karena sangat Mau tidak menyudutkan mau, saya. Mau nggak mau harus jawab. Waduh, itu saya dikasih saya preskon kemarin itu banyak sekali saya ingin minta advice dulu gimana ya baiknya. Karena saya Libra, jadi pertimbangannya tuh. Aku Leo. Aku Capricorn, Om. Iya. Aku Capricorn. Iya. Kon, siapa yang Jadi nanya? aku Capricorn 31 Desember. Udah lewat lama. Drop. Ya akhirnya preskon kemarin kan sebenarnya sudah jelas dan sekarang saya diundang juga ingin sebenarnya mengulang aja preskon saya kemarin. Jadi sebenarnya tidak seperti itu gitu, tidak seperti itu. Saya orang tua yang ingin the best untuk Vanessa ya, yang terbaik untuk Ya. Vanessa seperti itu. Oke, baik. Ini ungkapan hati Dedi mungkin tidak bisa sepenuhnya diungkapkan di sini. Ya, tapi yang pasti semua pertanyaan dari kami dijawab oleh Dedi semuanya. Yang pasti sampai kapanpun tetap sayang sama Vanessa. Tetap sayang. Tetap sayang, tetap cinta sama Iya, Vanessa. pasti. Cuman ya memang nggak ada bekas anak mas. tidak ada Iya, yang bekas. Kalau Iya. adiknya Vanessa sekarang masih sama Dedi? Masih sama saya, Mas Ivan. Apa Masih. tanggapan adik? Ya adiknya sedih ya, sedih juga, kecewa Kaget juga. pasti ya, Dad. Iya. Mas, Karena kan tapi dia kalau dibully adik juga. punya akses komunikasi dengan Vanessa masih bagus? Setelah kejadian ini sudah tidak ada lagi karena kan handphonenya sudah Dedi terakhir komunikasi sama Vanessa tuh kira-kira berapa tahun yang lalu? komunikasi. Kalau komunikasi terakhir ketemu sih kemarin kan ketemu di pengacaranya. Jadi Itu pertama kali ketemunya itu di situ. oh enggak. Jadi setelah dia pergi dari rumah 2,5 tahun saya udah enggak artinya kelas ya. Tapi saya Hari sadar raya juga pun nggak pulang. hari raya yang kesekian kalinya baru setelah saya udah mulai
nggak apa-apa deh, saya terima deh, saya ikhlas. Emang dia maunya pergi seperti itu, dia juga umurnya sudah dewasa, saya ikhlas. Ya udah, saya ingin merajut kembali hubungan baik dengan silaturahmi. Akhirnya ya telepon-teleponan mulai, akhirnya datang ke rumah. Tapi maksudnya ke rumah pada saat Idul Fitri, Lebaran. Tapi untuk balik ke rumah dia enggak, karena mungkin dia sudah merasa nyaman ya, merasa nyaman ya udah ini nggak bisa balik lagi gitu. Jadi ada setelah 2,5 tahun ada komunikasi, suka ketemu juga. Oke, Dad, ini kebetulan Dedi memang masih ada acara lagi gitu ya. Ya. Dad, ini aku kasih kesempatan Dedi ungkapan hati seorang Dedi untuk Vanessa. Apa yang ingin Dedi ungkapin? Silakan. Ya. Siapa tahu Vanessa nonton? Ya, untuk Vanessa kalau nonton, ya Dedi, Mama, keluarga besar, kita sayang semua sama Vanessa. Ya, kalau Dedi dulu banyak aturan, Dedi banyak mendisiplinkan kamu, itu karena untuk kebaikan kamu. Gak ada orang tua yang ingin menjerumuskan kamu gitu. Jadi kalau sekarang Vanessa ada masalah seperti ini, keluarga ada di belakang kamu, Dedi ada di belakang kamu. Dedi akan selalu support, Dedi akan selalu berdoa untuk kamu yang terbaik. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang terbaik untuk diri kamu, untuk nantinya kamu jadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hadapi, ingat yang Dedi pernah bilang, kalau kamu salah, akuin kesalahan kamu, kalau kamu benar, pertahankan kebenaran kamu itu. Itu aja, sekali lagi Vanessa, Dedi sayang sama kamu, Mama juga sayang sama kamu. Titip salam dari ayah, dari nenek untuk kamu. Semoga kamu kuat. Kamu punya pengacara yang bagus. Punya tim pengacara yang baik. Semoga kamu bisa menghadapi proses ini dengan jiwa besar dan kuat. Itu aja. Jadi ingin ketemu Vanessa? Pingin sekali, Mas. Ya. Jadi ngomong dong sama Vanessa. Iya, Dedi pingin sekali ketemu kamu. Ya, mungkin hari ini nanti ada preskon dari Mapolda Jawa Timur atau apa, saya nggak tahu. Mungkin nanti ada berita apakah Vanessa harus ditahan. Apakah Tepat Vanessa hari ini? hari ini apakah harus ditahan ataukah menjalani tahanan luar ya? Apakah harus ditahan di Mapolda? Dedi juga lagi menunggu, dan Dedi pengen sekali ketemu sama kamu. Mama juga pengen ketemu sama kamu. Jadi sayang sama kamu. Kita kasih semangat buat Dedi. Buat saya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi cair untuk hubungan komunikasi antara Vanessa dengan Dedi ya. Dan tidak terlalu banyak lagi orang ikut campur untuk permasalahan orang lain ya. Jadi kita jangan pernah ikut masuk ke dalam masalah orang lain, tapi kita nggak boleh lupakan masalah kita sendiri ya. Kita akan pamit sebentar, kita balik lagi tetap di Brownies Obrolan Manis.